Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Sambil Ngopi. Pada kesempatan kali ini saya kembali melanjutkan pembahasan soal-soal mengenai kisi-kisi materi SKB CPNS Formasi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Bagi teman-teman, selalu tetap semangat dan tak kenal lelah. Baik, kita langsung mulai soal nomor 1. Pokja pemilihan dapat memperpanjang waktu batas akhir penyampaian penawaran jika terjadi gangguan A. Administratif, B. Komunikasi antar panitia, C. Logistik, D. Teknis SPSE, E. Penyusunan laporan. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan. Jika terjadi gangguan teknis pada sistem pengadaan secara elektronik dalam kurung SPSE, Pokja pemilihan diperbolehkan memperpanjang waktu batas akhir penyampaian penawaran untuk memastikan semua peserta memiliki kesempatan yang adil dalam proses pengadaan. Gangguan teknis ini bisa berupa masalah akses, pemeliharaan sistem, atau kegagalan teknis lainnya yang menghambat peserta dalam mengajukan penawaran mereka. Perpanjangan waktu ini diberikan untuk memastikan semua peserta memiliki kesempatan yang adil dalam proses pengadaan. Demikian pembahasan dari soal nomor 1. Soal nomor 2. Apa yang dilakukan pejabat penandatanganan kontrak saat kontrak dinyatakan kritis? A. Mengubah jadwal pelaksanaan, B. Menyetujui perubahan kontrak, C. Melakukan evaluasi ulang, D. Menunda proyek, E. Memberikan peringatan tertulis. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan. Saat kontrak dinyatakan kritis, langkah pertama yang diambil oleh pejabat penandatanganan kontrak adalah memberikan peringatan tertulis kepada penyedia. Ini dilakukan berdasarkan laporan dari pengawas pekerjaan. Peringatan tertulis ini adalah upaya awal untuk menangani keterlambatan atau masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak dan mendorong penyedia untuk segera mengambil tindakan perbaikan. Setelah pemberian peringatan tertulis, langkah berikutnya adalah menyelenggarakan rapat pembuktian dalam kurung showcase meeting (SCM) tahap 1 untuk membahas lebih lanjut solusi atas keterlambatan tersebut. Demikian pembahasan dari soal nomor 2. Soal nomor 3. Salah satu kriteria untuk serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial adalah jika bagian pekerjaan tersebut A. Mempunyai metode pelaksanaan yang sama, B. Dilakukan oleh kontraktor yang berbeda, C. Tidak berpengaruh terhadap fungsi bagian pekerjaan lainnya, D. Mempunyai anggaran yang sama, E. Dilakukan pada waktu yang sama. Jawabannya adalah C. Pembahasan. Serah terima pekerjaan sebagian dapat dilakukan jika bagian pekerjaan tersebut tidak berpengaruh terhadap fungsi bagian pekerjaan lainnya. Artinya, setiap bagian pekerjaan dapat berdiri sendiri dan berfungsi dengan baik tanpa harus bergantung pada bagian lainnya. Dalam konteks ini, keterpisahan fungsional antar bagian pekerjaan memungkinkan setiap bagian untuk diselesaikan dan diserah terimakan secara terpisah, sehingga efisiensi dan kelancaran proses kerja tetap terjaga. Demikian pembahasan dari soal nomor 3. Soal nomor 4. Perubahan kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak dan diakibatkan oleh A. Perubahan personel manajerial, B. Perubahan dalam persyaratan tender, C. Perubahan dalam desain logo, D. Perubahan dalam metode pelatihan, E. Perubahan dalam dokumen lelang. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan. Perubahan kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak yang diakibatkan beberapa hal berikut, meliputi 1. Perubahan pekerjaan, yang kedua perubahan harga kontrak, yang ketiga perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan garis miring atau masa pelaksanaan, yang keempat perubahan personel manajerial dan garis miring atau peralatan utama, dan yang kelima perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi. Demikian pembahasan dari soal nomor 4.
Soal nomor 5, apa yang harus dilakukan penyedia jika pejabat penandatanganan kontrak menilai bahwa personal manajerial tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik? A. Memberikan pelatihan tambahan. B. Meminta evaluasi ulang. C. Mengajukan banding. D. Melakukan diskusi dengan pejabat penandatanganan kontrak. E. Menyediakan pengganti. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan. Jika pejabat penandatanganan kontrak menilai bahwa personel manajerial tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik, tidak menerapkan prosedur sistem manajemen keselamatan konstruksi, atau mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya, maka penyedia berkewajiban untuk mengambil tindakan cepat dan efektif. Penyedia harus menyediakan pengganti yang kompeten dan memastikan bahwa personel manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 hari kalender sejak diminta. Tindakan ini penting untuk menjaga kelancaran dan kualitas pelaksanaan proyek serta memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam kontrak. Demikian 5 soal berikut pembahasan yang saya sajikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.